Iklan handphonenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita ada acara ngobrol santai dan kita akan berbicara dengan Pak Siswanto selaku CEO Five Star Tour and Travel. Sembari menunggu Pak Siswanto, kita say hi dulu ya. Ah, tuh kelihatan. Di sini udah banyak yang ada nonton nih. Ada bus pariwisata Five Star. Halo. Dede Irwansyah, Selviana, ada Risma, Masjid Nurul Islam. Assalamualaikum. Ada Faris Fadilah 30. Hai. Ada dari RW 1 juga. Selamat bergabung teman-teman. Ada Yani Azfar. Halo. Halo Bu RW. Wah, enggak. Alhamdulillah. Selamat malam Pak. Selamat malam. Alhamdulillah, senang ya bisa bertemu dengan Pak Siswanto malam ini. Alhamdulillah. Kabar kabar bagaimana Pak malam ini Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi saya mau tanya-tanya Pak sekitar pariwisata. Boleh Pak? Boleh. Awalnya bagaimana Bapak bisa tertarik sama bisnis travel? Awalnya sih saya tertarik dunia wisata itu dari zaman sekolah ya. Dari zaman sekolah saya udah hobi traveling ke berbagai daerah di Indonesia sampai saya lulus sekolah. Dan setelah lulus sekolah, dari pergaulan saya di dunia traveling itu, saya banyak kenal orang, khususnya di dunia traveling, di dunia transportasi, baik itu darat, laut, udara, ataupun eh, berbagai macam lah di tempat yang saya kunjungi itu. Dengan ketertarikan itu, saya kenal dengan beberapa pemilik atau owner transportasi itu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, silaturahmi, dan bisa bekerja sama alhamdulillah sampai saat ini. Alhamdulillah. Saya mau nanya lagi Pak, apa saja yang harus dipersiapkan kalau mau mulai bisnis travel? Sebenarnya bisnis travel ini nggak perlu modal, yang diperlukan adalah kejujuran. Ini sama aja memindahkan uang dari orang-orang yang ingin traveling atau ingin memakai jasa kita,
gitu loh. Baik itu komunitas apapun mereka memakai jasa kita hanya tinggal memindahkan gitu loh uang tersebut kayak bentuknya untuk transportasi, untuk makan, untuk akomodasi lah, hotel dan lainnya. Baik Jadi Pak, terima kasih. ada juga beberapa agent ya atau biro khususnya transportasi maupun travel itu banyak yang nakal gitu. Jadi Baik. ada beberapa yang saya alami dari pertama kali saya usaha travel ini seperti itu gitu loh. Orang sudah bayar umpama dia menyewa bus, nah bus itu nggak sampai di lokasi. Gitu. Karena itu kan kasihan dari baik panitianya maupun para pesertanya. Adapun juga kalau yang paket wisata itu dari hotelnya, dari makannya, banyak macam lah. Nah, yang terpenting ya satu itu kejujuran itu gitu. Hanya memindahkan uang dari customer itu ke yang kita butuhkan, misalkan transport ya ke transportnya, terus ke paket ke yang lainnya, itu aja sih. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya saya mau nanya, apakah butuh legalitas? Dan kalau butuh, bagaimana prosesnya Pak? Oh iya, untuk legalitas alhamdulillah ya, kalau untuk saat ini itu sudah dimudahkan ya, legalitas itu bisa mengurus IUMK, izin usaha mikro, itu bisa juga melalui kecamatan atau jackpreneur, dan bisa juga melalui pemerintah yang sudah menjalankan online single submission atau OSS sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan dari menteri, gubernur ataupun bupati sampai wali kota yang dilakukan secara elektronik. Jadi kalau nanti kita daftar di OSS itu kita bisa mendapatkan IUMK, izin usaha mikro kecil, dan dapat juga NIB, nomor induk berusaha. Nah, itu bisa dilakukan di OSS, itu bisa online kok. Semua gratis, nggak ada biayanya. Kalau kayak dulu kan SIUP, surat izin usaha perdagangan atau apapun itu ada SIUP-nya. Nah, sekarang digantilah di sistem OSS itu dengan IUMK kalau memang yang modalnya minim atau perorangan. Nanti di situ juga bisa umpama berbadan hukum, baik itu CP atau VT. Baik. Apakah ada kesulitan Pak untuk menjalankan bisnis ini? Ya selama ini sih nggak ada kesulitan, ya paling kesulitannya di masa pandemi ini aja. Nah, Jadi betul sekali Pak. di masa pandemi ini ya dari bulan April lah, dari April 2019 itu sampai dengan November. Nah, itu di dunia wisata itu benar-benar sepi gitu loh. Benar Banyak Pak, betul. orang yang terjun di dunia wisata itu memang tidak mendapatkan penghasilan apapun gitu loh, baik Betul, dari betul, betul. itu driver bus pariwisata, dari guide, dari tempat wisata, oleh-oleh, rumah makan, itu semua mereka sepi. Padahal pariwisata itu adalah penyumbang devisa terbesar nomor 2 di negara kita ini. Wow. Ya. Baik Pak, saya mau nanya, bisnis Bapak ini di luar negeri atau di dalam negeri Pak? Oh, kita hanya saat ini hanya untuk dalam negeri sih. Ya nggak menutup kemungkinan nanti ya kalau memang pangsa pasarnya ada, ya kita bisa nanti diteruskan untuk ke beberapa negara tetangga. Alhamdulillah. Semoga bisnis travel ini sukses terus ya Pak ya, sampai ke luar negeri insya Allah. Amin. Iya, saya mau nanya lagi Pak, bagaimana cara klien mau berwisata sama bisnis travel Bapak? Ya alhamdulillah dari pertama saya menjalani ini di tahun 2013 itu pertama sih customer saya itu hanya
baik apa ya maksudnya dari teman ke teman lah atau dari tetangga ke tetangga lah. Dari ada satu dua orang yang pakai jasa saya, terus mereka mereferensikan ke saudaranya, ke temennya, ke perusahaannya, ke macem-macem lah. Ya alhamdulillah dari mulut ke mulut itu dari beberapa customer yang memberikan referensi kepada temannya untuk pakai jasa kepada saya, alhamdulillah sampai saat ini ya alhamdulillah lah sudah beberapa Berkembang ya Pak ya. keluarganya kita tangani. Pernah nggak Bapak punya pengalaman sama klien Bapak? Ya namanya klien sih namanya pembeli itu raja ya, kadang-kadang ya mereka itu kalau saya sih mensiasatinya ya namanya saya jual jasa apapun yang klien atau customer atau tamu saya itu inginkan, selama masih itu dalam tahap wajar dan masuk akal ya akan kita layani. Bagaimana bisnis Bapak di saat pandemi kayak gini Pak? Ya di saat pandemi seperti ini ya memang dari bulan April sampai November itu memang benar-benar tidak ada gitu loh. Alhamdulillah di awal Desember sampai akhir Desember kemarin sudah ada beberapa, cuman ya kendalanya kemarin itu ada PCR, ada rapid, ada isu yang sana sininya nggak jelas ya. Ada beberapa dari customer itu ya reschedule gitu loh untuk keberangkatan di bulan atau di tahun berikutnya akhirnya gitu loh. Baik. Sekarang saya mau nanya Pak tentang manajemen wisata. Apa saja yang harus dipersiapkan Bapak saat mau wisata sama klien? Ya kalau saya tergantung kliennya itu kalau hanya ingin sewa busnya aja ya kita fasilitasi transportasinya klien itu gitu loh. Mama dari klien itu mau pergi kemana, ke Bandung, yang disewa hanya busnya aja ya berarti kita sediakan transportasinya itu bus. Nah itu pun sesuai dengan permintaan customer gitu. Nah kalau memang customer itu memilihnya untuk paket wisata, ya semua akomodasinya itu kita yang harus penuhi gitu loh. Ya. Apa saja Pak proses dari awal sampai akhir? Ya prosesnya awalnya kalau memang seandainya kita klien itu pesan ke saya bus, ya dia pesan ke kita baik itu melalui telepon atau datang ke kantor kita gitu loh. Lalu mereka memberikan DP 25% serta pelunasan H-7 sebelum keberangkatan. Baik. Itu kalau yang customer kita itu hanya menyewa busnya aja. Tapi kalau untuk yang paket wisata, customer itu melakukan DP 30% dan melaksanakan pembayaran pelunasan itu H-7 gitu. Karena kan kita harus mempersiapkan transportnya, harus mempersiapkan tempat wisatanya gitu loh. Harus kita bayar kan seandainya mereka akan wisata ke daerah mana gitu, ke Bandung atau ke Garut atau kemana, kita harus persiapkan transportasi yang akan digunakan itu untuk berapa orang. Terus kalau memang dengan paket makannya kita harus booking dengan pihak rumah makannya atau tempat makan yang ada ya, catering, atau dengan tempat wisatanya berapa orang yang akan kita bawa ke tempat wisata itu. Tuh. Apa saja yang dibutuhkan klien dalam berwisata Pak?
Ya kalau klien sih kalau memang nggak mau repot sudah memakai jasa jasa wisata, biasanya mereka tinggal duduk manis gitu loh. Hmm, Kecuali kalau mereka hanya menyewa transportasinya aja, seperti yang tadi saya bilang hanya menyewa busnya aja melalui saya. Nah, itu mereka yang harus persiapkan untuk tiket masuk, untuk bayar tol pulang pergi, untuk tip kru busnya gitu loh. Kalau memang pakai makannya juga harus menyediakan makan, kalau menginap juga harus menyediakan tempat untuk bermalam gitu. Jadi tergantung dari si klien itu apa yang diorder ke kita gitu loh. Kalau hanya bus ya itu tadi yang saya bilang. Mereka harus menyiapkan segala-galanya. Tapi kalau mereka sudah paket, ya mereka tinggal duduk manis saja, tinggal datang, naik ke bus, ikut rondo acara yang kita berikan sampai pulang. baik Pak. Eh, Pertanyaan selanjutnya, bagaimana persiapan berwisata saat pandemi seperti ini, Pak? Ya kalau saat pandemi seperti ini ya kita harus menerapkan protokol kesehatan ya yang 3M itu ya, memakai masker, mencuci tangan, sama satu lagi itu menjaga jarak ya selama pandemi ini. Ya kita kalau memang mau berwisata, jadi para peserta itu sebagai standar wisatanya ya kita cek pakai termogan, terus sebelum naik bus itu disemprot hand sanitizer, nah tetap menggunakan masker gitu sampai tempat wisata gitu. Jangan sampai tidak apa namanya, jangan sampai tidak mematuhi yang protokol kesehatan itu. Benar, betul, Pak. Kayaknya sudah cukup, Pak, pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak. Ini saya mau tanya ke teman-teman yang hadir pada live malam ini, Pak. Boleh. Itu dari Pak Gumilang Hidayat ada yang bertanya, bagaimana bisnis travel di saat banyak aplikasi kayak Traveloka atau Tiket.com dan lain-lain, apakah makin kesulitan bisnisnya atau bagaimana, Pak? Oh, kalau itu sih enggak lah, namanya uh, dunia wisata itu kan juga sudah ada faknya masing-masing gitu. Kalau kayak di Traveloka terus dan lain-lain lah, itu mereka kan segi dari booking hotelnya. Nah kadang-kadang saya pun kalau memang mencari yang termurah, ada beberapa pakai aplikasi itu gitu loh, di luar daripada kita langsung ke tempatnya gitu. Betul, betul. Ini teman-teman gak ada yang nanya lagi nih. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya teman-teman, jangan malu-malu. Sebenarnya dunia dunia wisata ini dunia yang paling enak gitu ya, karena Betul. paling enaknya kalau saya sih menyebutnya pekerjaan yang paling enak itu hobi yang dibayar gitu. Karena saya Betul, Pak, dunia betul, betul. wisata ini kan hobi saya. Nah, Hmm, kita menyalurkan hobi itu tapi kita dapat penghasilan gitu. betul, Jadi Pak. kalau memang mau memulai dunia pariwisata ini, selama kita mau apa ya nggak mengeluarkan modal banyak gitu. Paling ya yang harus kita tahu yaitu kemana yang akan kita tuju, apa aja transportasinya, terus apa aja yang mau diberikan untuk customer, yaitu mesti kita hitung dulu gitu loh. Atau Betul, kalau kita betul. misalkan mau buka open trip, mau kemana tujuannya, terus berapa orang yang mau dibawa, ya itu harus dikalkulasikan dulu gitu loh untuk teman-teman kalau yang memang mau buka usaha di bidang travel atau transport ini. Baik.
Ini ada yang nanya lagi Pak, dari Arpras, izin bertanya, apakah sulit untuk memiliki izin-izin dalam membuka usaha travel? Alhamdulillah ya, kalau dulu memang banyaklah halangan rintangannya. Tapi kalau sekarang ini melalui online aja udah cukup yang saya bilang tadi gitu loh, melalui Betul. aplikasi OSS itu di situ nanti ada pengisiannya diisi, itu nggak sampai 5 menit jadi kita pun langsung kita print sendiri gitu loh, dari mulai izin Hmm, usaha mikro kecilnya, NIB, izin lokasinya gitu loh. Bahkan tanda daftar usaha pariwisatanya pun bisa gitu loh, nanti di print setelah kita menyelesaikan pendaftaran. iya jadi sekarang sistemnya kan online ya Pak, jadi lebih praktis ya Pak Ya, ya. lebih praktis. Apalagi di saat pandemi begini kan tidak diperbolehkan tatap muka. Nah, semua itu dilakukan ya melalui daring, melalui online gitu loh. Betul, betul, betul. Paling kalau kita mau mengeluarkan modal, kalau kita mau membentuk usaha kita ini berbadan hukum, misalkan seperti CV atau PT, karena kita harus membayar akta notaris gitu loh, untuk Betul Pak, legalitas usaha yang kita gunakan. betul, betul. Ini ada yang bertanya lagi Pak dari Jaket Muslimah. Apa suka dukanya dalam menjalankan bisnis travel ini? Ya, suka dukanya sih banyak ya, kalau dibilang suka duka, tapi banyakkan sukanya sih. Jadi Betul, eh, kita banyak tahu tempat wisata dan banyak tahu karakter orang gitu loh. Ya, kalau prinsip saya sih, kalau membuat orang itu senang atau bahagia, ya kita kan salah satu bisa mendapatkan pahala gitu loh. Mengajak betul Pak, orang betul. untuk traveling ini kan sama aja mengajak orang untuk senang, untuk Benar, bahagia. benar. Jadi bisa dibilang refreshing ya Pak ya? Ya, kebanyakan kan orang, apalagi ya, ya insya Allah dengan nanti kalau pandemi ini berakhir sih, banyak orang yang sudah suntuk berdiam diri di rumah, Betul, ya ingin betul, betul. berwisata gitu. Betul sekali Pak. Nih Pak, ada yang nanya dari Dede Irwansyah. Untuk open trip di five star, apa boleh nentuin tempat wisatanya dari kita sendiri dan minimal berapa orang sih untuk open trip di five star Oh, tersebut? bisa aja, misalkan dari Karang Taruna nih punya tujuan mau kemana gitu loh. Misalkan satu tujuannya ke A, terus Karang Taruna mau buka open trip gitu loh. Kalau Hmm, namanya open trip itu kan terbuka untuk umum, jadi siapa betul, betul. aja gitu loh, bukan hanya Karang Taruna. Kadang-kadang orang di luar Karang Taruna itu yang tinggalnya di mana, asal sejalur dengan Betul Pak, tempat betul. tujuan wisata kita, itu bisa Benar. dijemput gitu loh. Oke. Misalkan tujuan kita mau ke Cirebon. Nah, berarti kalau Karang Taruna membuka open trip itu dimulai dari titik penjemputan awal sampai ke arah daerah Cirebon gitu loh. Kalau namanya open trip itu ya tidak ada minimal pesertanya gitu loh. Kalau memang Betul. dari teman-teman Karang Taruna mau buka open trip, seumpama mau dibuka bus yang kecil atau bus yang besar, tergantung dari teman-teman Karang Taruna itu sendiri gitu. Kalau mau dibuka bus yang kecil ya minimal 31 orang. Tapi kalau memang mau dibuka bus yang besar, itu bisa yang 45 seat, Hmm, 47 seat atau 59 seat. Nah, itu pun kalau bus satu sudah penuh, ya bisa dibuka bus yang berikutnya gitu. betul. Oke. Ini ada lagi Pak yang bertanya. Apakah klien mendapat asuransi dari bisnis travel tersebut jika ada peristiwa yang tidak diinginkan? Ya, kalau asuransi kan kita selalu sudah bekerja sama dengan Jasara Harja gitu loh, selaku Hmm, pihak asuransi yang ada di Indonesia ini gitu loh. Lain kalau memang dari customer menginginkan ditambah lagi asuransi yang untuk
berikutnya gitu loh. Kalau memang paket atau sewa bus di kita itu udah termasuk asuransi. Alhamdulillah. Ini teman-teman nggak ada yang bertanya lagi. Ya sebenarnya manajemen di bisnis wisata ini adalah suatu ilmu ya yang mempelajari tentang Betul, betul. tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah Betul, Pak. dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam bidang bisnis pariwisata. Jadi ya nanti kalau teman-teman Karang Taruna seandainya ingin belajar uh, untuk terjun di dunia wisata, ya nanti saya siap lah untuk kita sama-sama gitu loh. Jadi teman-teman kalau memang ada beberapa nanti teman-teman yang tertarik dalam bidang wisata ini, ayo gitu loh, sama-sama kita jalanin. Betul. Ini namanya lagi, Pak. Untuk menyewa bus di Five Star, harganya mulai dari berapa, Pak? Ya kalau bus itu kan tergantung ya, kalau memang tergantung kapasitas dan tujuan gitu. Misalkan ke dalam kota Jakarta selama 12 jam. Nah, kalau bus besar itu yang kapasitas sampai dengan 59 seat itu per 12 jam itu 2.500.000. Itu di luar biaya tol, biaya parkir, dan tip untuk kru. Tapi kalau untuk bus yang dengan kapasitas 31 seat, yaitu 1.750.000. Sama, dia di luar biaya tol, biaya parkir, dan tip untuk kru. Jadi kalau sewa bus itu yang didapat bus, driver, serta bahan bakar. Baik, baik. Ini teman-teman belum ada yang bertanya lagi ya. Jadi bolehlah nanti kapan waktu umpama Karang Taruna ada acara mau kemana, nanti sama-sama gitu loh, kita sama-sama nanti saya kasih tahu bagaimana caranya kalau memang mau organisir untuk wisata ini, baik itu wisata untuk open trip ataupun untuk rombongan. Ya mudah-mudahan aja setelah pandemi ini dunia wisata atau dunia pariwisata bisa berkembang lagi seperti sebelum-sebelumnya. Amin, amin, amin. Ini Pak ada yang bertanya, adakah tips untuk traveling dengan low budget? Ya kalau low budget itu mau travelingnya tinggal mau kemana kan gitu loh. Jadi Iya. yang saya bilang tadi gitu loh. Kalau memang teman-teman Qatar nih mau kemana, ya nanti kan direncanakan gitu loh. Misalnya dengan budget low sekian, nah nanti kita hitung sama-sama gitu loh. Apa yang teman-teman Qatar inginkan, tempatnya mau ke daerah mana, transportasinya memakai apa gitu loh. Jadi ya bisa aja sih gitu loh untuk yang untuk low budget atau bagaimana itu bisa sih. Karena kami pun bekerja sama dengan beberapa bus pariwisata, tempat wisata. Jadi memang ada harga yang beda gitu loh dengan harga yang mereka berikan kepada umum.
Izin gabung Kalau dari Qatar 04 Tanjung Barat. Maaf ya Pak ya, saya kalau ya kalau untuk harga transport itu sih sesuai dengan tujuan dan kapasitas bus yang customer gunakan gitu. Seperti yang sudah tadi saya beritahukan tadi, kalau untuk ya full day tour DKI Jakarta itu yang kayak big bus itu 2.500.000, yang untuk medium bus itu 1.750.000. baik, baik. Kalau itu sih tergantung tujuan yang Betul, ingin betul. teman-teman kunjungi gitu. Semakin jauh tujuannya, ya biayanya Semakin semakin mahal. mahal, Betul. semakin gitu. Dan di bus pariwisata sendiri itu juga ada beberapa kelasnya gitu loh. Kalau memang yang mau pakai yang biasa itu biasanya 59 seat itu dengan konfigurasi kursi 23, di kiri 2, di kanan 3. Ada juga yang konfigurasi 2 di kiri 2 di kanan, itu mulai dari 47 atau 48 seat. Ada juga yang menggunakan toilet, ada yang menggunakan smoking area. Jadi sekarang ini juga para customer bebas menentukan gitu loh yang mereka inginkan untuk perjalanan mereka mau kemana, yaitu sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Nggak seperti dulu. Dulu kan terbatas gitu loh, bus yang misalkan memiliki toilet itu terbatas. Kalau saat ini ya sudah banyak, terutama kalau memang yang jalan itu kebanyakan ya ibu-ibu atau yang beberapa sudah lansia lah. Biasanya kan kalau memang mau buang air kecil kalau memang busnya itu tidak memiliki toilet, paling ke pom bensin atau ke rest area. Nah, di beberapa bus saat ini ya tidak perlu lagi gitu loh. Cuman kalau untuk BAB atau buang air besar itu tidak bisa digunakan. Ada bus juga yang Betul. sudah memiliki charger gitu loh. Untuk saat ini kan banyak kan mereka yang berwisata itu menggunakan smartphone, bisa kayak untuk selfie apa. Nah, di bus itu sudah beberapa ada yang menggunakan charger untuk di bisnya itu. Tapi kalau untuk power bank tidak diperkenankan karena sudah ada beberapa yang coba untuk mengecas power bank itu terbakar. Oh ya, betul. Ini ada yang bertanya lagi Pak. Five Star Bus dan Travel itu sudah berdiri sejak kapan? Kita berdiri sejak 2013. 2013. Tepatnya itu 2013 kita berdiri. Dari awal berdirinya itu 2013. Ini ada yang bertanya lagi Pak. Kenapa kita harus memakai jasa Five Star? Apakah Five Star beda dari yang lain? Ya, kalau yang bisa menilai kita itu kan orang lain ya, terutama Betul, betul. beberapa customer gitu. Jadi kalau saya menilai diri saya sendiri ya tidak bisa, paling saya hanya mengajak gitu loh, mengajak Betul, Pak. supaya orang menggunakan jasa Five Star gitu. Ini ada yang bertanya lagi Pak. Kenapa Bapak lebih memilih bisnis atau usaha tour dan travel? Yang tadi saya bilang tadi, hobi saya itu kan wisata ya. Jadi karena kesatu dari hobi, udah gitu bisa menghasilkan gitu loh. Nah, kenapa Ya, enggak gitu loh. hobi yang menghasilkan uang ya Pak ya? Iya, karena pekerjaan yang paling menyenangkan itulah hobi yang dibayar. Betul Pak, betul, betul. Ya, kalau kalau tips saya sih, kalau teman-teman nih siapapun yang nonton ini, kalau memang mau sewa bus atau
atau mau paket wisata itu jangan tergiur harga murah gitu loh. Karena beberapa customer saya itu dijanjikan harga murah, kadang-kadang busnya nggak datang. Saya beberapa kali pernah menangani seperti itu gitu loh. Jadi Hmm. pagi-pagi dapat telepon, Pak bantu saya udah order bus dengan orang lain ini sampai hari ini busnya tidak datang gitu. Jadi Ya ampun. tolong cermatlah dalam dalam Betul. memilih agent travel itu gitu. Ya, Dan, dan kepada rekan-rekan travel atau biro gitu, seandainya sudah dipercaya juga jangan sampai mengecewakan gitu. betul. Karena ya kepercayaan itu kan mahal. Mahal. Jadi eh, ya kalau memang dirasa tidak bisa ya nggak usah lah diambil gitu. Kalau seandainya bisa ya bolehlah kita ambil itu gitu. Jadi yang saya tangkap dari saya memulai usaha ini yaitu banyak beberapa customer tergiur harga murah, akhirnya mereka order ke tempat yang murah itu, dan akhirnya ya beberapa yang tidak datang gitu. Itu yang harus dihindari gitu. Betul. Yang berikutnya ya alhamdulillah untuk saat ini juga Pepsar sudah ada IUMK, sudah ada NIB, nomor induk berusaha, dan sudah ada tanda daftar usaha pariwisata, dan rekening bank kita juga pakai nama CP Five Star. Hmm. Ada lagi yang ditanyain ini dari teman-teman? Belum ada nih, Pak. Ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir, Amin, dunia amin. wisata bisa jalan lagi seperti sedia kala, karena banyak gitu loh selama pandemi ini ya saya melihat beberapa juga dari pemilik transportasi gitu loh, pemilik-pemilik tempat wisata, rumah makan, oleh-oleh itu ya banyak yang sepi gitu loh, dikarenakan ya pandemi itu. Betul, Pak. Jadi memang banyak juga beberapa tenaga kerja yang ada itu kan yang nggak ada kerjaan gitu. Contohnya untuk di transportasi di bus pariwisatanya itu kan ada beberapa driver, helper. Ini kalau yang punya busnya ratusan, ya drivernya pun ratusan gitu loh, helpernya pun Hmm. ratusan gitu loh, yang mereka benar-benar tidak bekerja gitu loh. Belum di tempat oleh-oleh, karyawannya kan juga itu banyak di tempat wisata. Sebenarnya di bulan Desember kemarin dengan adanya pelonggaran PSBB, dunia wisata sudah mulai agak mau bangkit gitu. Betul, Ditambah betul. karena lonjakan kasus yang ada di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, ya keseluruhan di Indonesia, ya itulah yang mewajibkan ya untuk kita orang-orang wisata ini ya tiarap lagi gitu. Betul, betul. Ya saya sih berharap semua warga negara Indonesia bisa memahami dan mematuhi protokol kesehatan yang diarahkan oleh baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ya tolong dipatuhilah karena ini untuk kebaikan kita bersama gitu loh. Kalau pandemi ini cepat selesai, kita kan bisa cepat wisata lagi gitu. Betul, betul. Betul sekali, Pak. Ini ada yang bertanya, Pak, dari Dodo Rivaldo. Selama Bapak menjalani bisnis tour dan travel, apakah Bapak pernah merasakan kerugian saat
trip yang Bapak buka? Ya alhamdulillah sih karena kita direncanakan, dihitung apa, alhamdulillah sih saya belum pernah gitu. Jadi Alhamdulillah. saran saya juga buat teman-teman Qatar nih jika ingin mengadakan trip atau apa itu benar-benar diperhitungkan matang-matang gitu loh supaya teman-teman dari Qatar ini juga nggak rugi gitu loh. Kalau kita udah kerja capek-capek terus kita rugi kan sia-sia juga gitu loh. Betul, betul. Ya paling kalau memang begitu ya harus diperhitungkan benar-benar gitu, harus diperhitungkan matang-matang. Apapun yang ingin dikerjakan gitu. Misalkan ya kayak kita mau trip ke Jogja berapa hari, seumpama 4 hari, ya berarti kan kita harus sewa busnya itu selama 4 hari. Terus bermalamnya berapa malam, itu harus kita kalkulasikan gitu. Satu hotel mau dipakai berapa orang, biasanya hotel itu kan maksimal 4, kecuali homestay. Homestay itu karena satu rumah kan bisa orang, bisa 12. Itu dan di situ juga kan ada pengeluaran biaya tol, biaya parkir, terus untuk tip driver dan helper, biaya tempat wisata, biaya makan. Nah, itu harus benar-benar dihitung gitu. Benar-benar harus dihitung. Jangan sampai nanti ada yang kelewat ya kita rugi gitu loh. Benar-benar harus dihitung, jangan sampai ada yang kelewat. Nah, kalau udah dihitung dari pokoknya itu berapa, ya nanti kita tinggal mau ambil keuntungan berapa di situ, tinggal ditambahkan. Betul, betul, Pak. Jadi kalau untuk dunia wisata ini kan menurut orang-orang wisata itu dunianya sempit ya. Siapapun yang melakukan ketidakberesan atau apa di dunia wisata itu nanti ketemu juga gitu terhadap teman-teman yang ada di dunia wisata ini. Jadi seperti itu. Ini teman-teman belum ada yang nanya lagi nih, yang nonton. Jadi kalau teman-teman mau buka itu di wisata ya bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol apa aja yang dibutuhkan. Nanti bisa saya beritahu aplikasi yang daftar di OSS itu bukan hanya untuk wisata aja. Jadi misalkan teman-teman punya usaha yang lainnya itu juga bisa didaftarkan gitu loh di OSS tersebut. Ada teman-teman Karang Taruna sumpama ada yang usaha online atau usaha spare part motor atau apa itu dibuatkan aja gitu loh izin usahanya. Jadi kalau sewaktu-waktu kita bertemu dengan customer yang menginginkan menanyakan legalitas kita, ya kita punya gitu loh. Betul, betul. Selama ini untuk mengizin selama ini untuk membuat izin itu alhamdulillah untuk saat ini sih free gitu loh. Free kecuali ya itu tadi kalau yang memang mau berbadan hukum ya kita harus bayar notaris paling itu aja. Kalau untuk yang ngurus IUMK, nomor induk berusaha dan lain-lain itu gratis. Ini ada yang bertanya lagi Pak dari Kahfi. Pak pernah bawa atau trip ke basecamp Gunung Putri atau Cibodas Pak? Kalau untuk ke Taman Wisata Cibodase itu kita pernah, tapi kalau untuk trip-trip yang camping itu kita belum. Gitu. Karena kalau camping itu kan suasananya beda ya dengan kita mau wisata yang selama ini kita jalanin gitu. Tapi ada beberapa teman saya juga yang sudah
membuka itu gitu. Pernah juga mau ajak jalan bareng apa. Karena kalau untuk kayak camping pendakian itu beda. Di sananya kita juga kan harus memakai jasa porter gitu. Betul, betul, betul. Terus masaknya pun juga kita harus siapkan gitu. Karena kalau menurut saya kalau untuk ke gunung, naik gunung atau itu khusus lah. Gitu. Beda dengan Betul. wisata-wisata yang saya jalankan ini. Ya, Mungkin nanti kalau ke gunung ketua Qatar tuh bisa tuh nanti tuh buka open trip ke gunung karena ketua Qatar udah beberapa kali kan betul. ke Udah berpengalaman ya, gunung. Pak ya. Ya, udah berpengalaman ke gunung gitu. Paling transportasinya untuk dari tempat yang kita tuju itu aja dari tempat kumpul sampai yang kita mau ke gunung itu aja tuh. Kalau ketua Qatar nanti bisa tuh buat open trip untuk naik gunung. Betul, betul. Ini Ada kayaknya lagi? gak ada yang bertanya lagi apa ya. Oke. Baik Pak, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak selaku narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara santai dalam acara Terima malam hari kasih. ini. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang tadinya belum tahu dunia wisata itu bisa lebih tahu. Dan kalau memang ada yang mencoba, ya silahkan nanti kita sama-sama belajar di dunia wisata ini. Baik Pak. Boleh minta closing statement Pak dari CEO Five Star Pak Siswanto? Ya paling gini apa? Sebenarnya apapun yang kita lakukan dalam bidang usaha itu yang terpenting adalah kita mau jujur, bekerja keras, dan tidak sombong. Itu aja sih dari saya. Betul. Harus humble ya Pak ya. Iya. Baik teman-teman, selamat malam. Jangan lupa saksikan Karang Taruna Talk minggu depan dengan tema yang lebih seru lagi. Saya selaku interviewer, mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir nonton live IG Karang Taruna Talks. Sampai jumpa di acara Karang Taruna Talk minggu depan. Selamat malam, selamat istirahat. Malam Pak. Malam. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di Karang Taruna Talks minggu depan ya. Jam 9:30.